Aku izin matiin komen yang ada di Igoi seperti biasa ya. Yang nanya, kenapa baru mulai live malam hari ini? Baru balik dari liburan, baru sampai rumah, baru banget. Besok live-nya jam 8 lagi, normal jam 8 lagi. Oke, kita start dari IHSG dulu. IHSG-nya ada pantulan kayak gini, tapi trennya masih turun banget ya. Melemah 0,08% secara bentuk candle warnanya hijau ya, karena sempat dibuka gap down seiring dengan penurunan saham BBCA dan wajar BCA turun ya hari ini, dan ini sudah kita kabarin juga dari pekan lalu, kita udah kasih tahu bahwa ini bakalan turun karena ada kam penghitungan dividen pada hari Jumat kemarin 27 Maret dan hari ini ex-date gitu, dan normal banget karena dividen yieldnya sekitaran 4% dan ini turunnya sekitar 4%-an juga, jadi masih sangat normal sekali dan nggak ada apa-apa, nggak ada yang signifikan, nggak jelek juga. Jadi kalau teman-teman masih nanya ini buat long term investing masih oke nggak, secara fundamental perusahaan masih oke, secara valuasi malah lebih murah. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata value investor justru malah sekarang ini masa yang sangat terdiskon sekali. Tapi kalau kalian nanya apakah akan naik dalam waktu dekat harga sahamnya, jawaban saya adalah belum gitu ya. Jadi naiknya mungkin bakalan masih agak slow, melo-melo gitu. Jadi kacamata trader mesti dibedain sama kacamata investor ya. Jadi kacamata investor harus beda dari kacamata trader. Investor semakin murah valuasi untuk perusahaan, semakin bagus, semakin menarik untuk jangka panjang dan bukan berharap return dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek namanya trader. Banyak orang salah pakai kacamata mau investasi jangka panjang, tapi yang dipakai kacamata jangka pendek. Mau ngelihat orang minus, mau lihat jauh jangka panjang dikasihnya kacamata plus. Ya, kan nggak nyambung ya. Nah, sedangkan teman-teman yang memang tujuannya untuk dapetin cuan jangka pendek ya, berarti ini bukan pilihan kamu, gitu aja. Yang mau dapetin cuan jangka pendek ya berarti saham-sahamnya saham-saham trading. Dimana M-Trade udah ada trade beberapa saham dari sektor komoditas ya, komoditas energi terutama. Beberapa orang sempat mengatakan waktu itu ketika market lumayan bergejolak, beberapa orang sempat ngomong, udah ngapain trading, udah nggak usah gitu kan ya. Tapi kita ngelihat tetap ada peluang di market meskipun ada sedikit anomali seperti contohnya Elsa ENRG pada tanggal 9 Maret malah turun padahal harga oil naik meroket. Sekarang sudah mulai mengikuti harga energi global karena kemarin menjelang lebaran dan juga ada beberapa downgrade outlook ke Indonesia. Jadi sempat ada anomali di saham-saham energi, sektor energi tersebut gitu. Tapi sekarang sudah mulai sesuai dengan harga komoditasnya. Demikian pula dengan saham-saham batubara yang M-Trade masih trading kan beberapa waktu yang lalu, sempat ada yang jangka pendek kena stop loss dalam jangka pendek normal, tapi jangka menengahnya hold, dan dalam jangka pendek sekarang juga udah mulai pada cuan semua gitu ya, udah mulai pada cuan, bukan semua tapi sebagian besar. Nah, konteksnya di sini kita melihat ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika masih terus berlangsung ya. Jadi nanti akan update gimana. Jadi saham-saham dari sektor komoditas baik batu bara, kemudian oil dan CPO itu masih menjadi fokus perhatian kita. Cuman sekarang pertanyaannya adalah masih boleh masuk nggak? Udah di atas, udah ketinggian gitu kan ya. Yang masih boleh masuk yang mana, yang nggak boleh masuk yang mana gitu kan ya. Oke teman-teman semuanya yang ada. Nah ini contoh nih spill saham batubara yang masih murah nih kata Pak Arman. Oke mari kita lihat teman-teman yang ada di YT, yang ada di TokTok, langsung aja ke Igoi. Aku LME_official. Ini kayaknya YT-nya aku salah set, bukan ke publik ini, jadi viewernya dikit. Ya udah nggak apa-apa, kita langsung aja lihat ya. Dari update makro dulu deh. Aku update makro dulu ya sebelum aku update saham-saham komoditas dan juga saham batu bara. Jadi apa kabar nih konflik Iran dan juga Amerika gitu. Jadi beberapa kapal tuh udah mulai diizinkan lewat Selat Hormuz, terutama buat negara-negara yang dianggap netral atau dianggap bersahabat sama Iran gitu ya. Contohnya China, Rusia, Pakistan, Irak, Thailand,
Thailand, bisa lewat India, Spanyol, dan Bangladesh. Nah, Indonesia gimana? Masalahnya Indonesia ini dianggap dekat sama Amerika gitu. Jadi masih ada 2 kapal tanker Peace dan VLCC Pertamina Pride dan Sunoro itu per 12 Maret masih berada di Teluk Arab gitu dan belum bisa lewat Selat Hormuz. Memang sih ada 2 kapal Indonesia yang udah bisa keluar lewat Teluk Oman tanpa melalui Selat Hormuz, yaitu Peace Paragon dan juga Peace Rinjani, tapi sebenarnya kapal itu tuh dipakai buat pihak ketiga, bukan buat nyuplai BBM di dalam negeri. Nah, aku bukan mau nakut-nakutin atau apa, aku mau menyampaikan bahwa kondisi energy shortage ini adalah satu kondisi yang perlu sangat diwaspadai. Jadi makanya aku baru sampai dan ini aku bener-bener nyempetin banget mesti harus nge-live malam hari ini. Kenapa? Karena di tengah sentimen dalam tanda kutip positif buat saham-saham sektor komoditas, energi, oil, batubara, CPO, dan kawan-kawan, kita melihat ada satu resiko. Ada satu resiko yang perlu banget kita waspadai sebagai warga negara Indonesia atau kita yang tinggal di Indonesia, bahkan buat semua orang yang ada di dunia ini sebenarnya. Nah, Filipina sudah mendeklarasikan darurat energi. Dan beberapa negara yang lain itu harga batu baranya memang sudah naik jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kita sebenarnya lebih berharap antisipasinya ke depan apa? Selain antisipasinya kalau masak udah mateng tolong dimatiin kompornya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang nih kondisi yang sebenarnya kita harus sangat antisipasi. Kenapa? Karena inflasinya bukan cuma nanti inflasi dari kenaikan harga BBM doang. Ya, jadi tantangannya bukan cuma inflasi dari kenaikan harga BBM saja, tapi juga tantangan benar-benar energy shortage itu sendiri. Dan Indonesia masih ekspor batu bara ke negara lain, di mana banyak negara lain mengalihkan sumber energinya itu dari minyak dan gas ke listrik, yang dimana listrik masih mostly dari batu bara sumber tenaga listriknya. Apakah Indonesia siap dengan kondisi seperti itu? Kita lihat persediaan minyak Indonesia ini gak banyak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini jadi satu tantangan tersendiri selain inflasi. Kalau sampai nanti terjadi energy shortage di Indonesia, orang berbondong-bondong beli BBM ya, orang berbondong-bondong beli BBM itu sebenarnya semakin memperparah kalau semakin berbondong-bondong beli BBM. Itu yang pertama. Nah, yang dikhawatirkan lagi ini akan membuat rantai distribusi itu semakin melambat kalau misalkan ada energy shortage. Dan kalau rantai distribusi itu semakin melambat, logistik melambat atau semakin mahal, maka harga barang semakin mahal lagi. Inflasinya bukan cuma karena harga BBM naik, tapi harga logistik itu menjadi mahal. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya kalau sampai nanti produksi mulai berkurang karena bahan bakar berkurang, yang terjadi ini akan mempengaruhi berbagai bisnis gitu. Jadi misalnya aja bisnis restoran atau bisnis pariwisata atau bisnis apa itu bisa terpengaruh, bisa berkurang juga gitu. Nah, kalau udah seperti itu nanti impactnya lebih ke perekonomian secara keseluruhan. Impact terhadap perekonomian secara keseluruhan itu dampaknya bisa sangat signifikan sekali, bisa menurunkan produktivitas. Kalau pakai ilmunya Ray Dalio, kapan terjadi crash atau kapan terjadi krisis? Terjadi krisis itu ketika hutang lebih besar daripada produktivitas. Artinya utang semakin gede tapi orang nggak sanggup bayar utang itu. Nangkep ya? Ketika orang nggak sanggup bayar utang tersebut ya, maka terjadi crash. Karena bubble jadi pecah. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kabar baiknya adalah jika perang ini berakhir, jika semua kondisi ini berakhir, Selat Hormuz dibuka, maka hal itu tidak akan terjadi. Hal itu tidak akan terjadi. Jadi ada faktor bila atau jikanya juga ya. Itu gak akan terjadi kapan gitu ya. Tapi jika Selat Hormuz masih ditutup terus, Indonesia kapalnya yang mengangkut minyak belum bisa balik ke Indonesia, dan dari pemerintah kita seandainya tidak menyiapkan antisipasi apapun, dan amit-amit lah ya, kita nggak mau, semoga tidak ya, terjadi krisis energy shortage ini sampai dampaknya menjadi domino dan signifikan.
Itu menjadi satu tantangan yang sangat besar sekali buat kita semua. Nah, jadi mungkin saya di sini mengajak teman-teman semua supaya perhatian kita bukan cuma tertuju pada POV-nya tuh bukan cuma tertuju pada saham komoditas yang naik aja. Teman-teman yang di TokTok yang di IT boleh ke IG aku @elmi_official. Ya, jadi jangan hanya tertuju pada saham komoditas saja yang memang sekarang ya kita lagi menikmati cuan-cuannya gitu kan ya. Cuman kita harus memperhatikan kondisi secara keseluruhannya gimana. Antisipasinya gimana? Antisipasinya saham-saham dari sektor non-energi teman-teman harus lebih berhati-hati. Terus kemudian harus lebih membatasi secara money management atau exposure. Pertanyaannya bagaimana dengan saham dari sektor energi itu sendiri? Kalau punya PTBA, ADI, ADRO, dan saham-saham PT, saham-saham batubara yang lainnya, itu gimana? Boleh nggak all in? Boleh nggak gaspol? Bukannya kalau kondisi seperti ini harga saham batubaranya masih bisa naik gitu? Jawaban saya adalah tetap harus hati-hati juga. Kenapa? Kalau sampai nanti tiba-tiba damai atau gencatan senjata itu bisa tiba-tiba berbalik ke bawah. Jadi meskipun sekarang saya sendiri melihat semua kondisi ini masih menjadi satu sentimen yang bisa mendongkrak harga saham batubara, tapi kita harus berpikir jangan sependek itu. Ya, sorry yang di YT aku restart ya. Ya, jadi kita mesti berpikir lebih panjang, berpikir 2 atau 3 step berikutnya. Jangan sependek itu. Kita mesti berpikir what's the worst case scenario buat saham-saham batubara gitu ya. Jadi kalau misalkan saham-saham batubaranya ternyata, ntar aku nyalain live-nya lagi di YT ya. Ada gencatan senjata, itu saham-saham batubara, saham-saham sektor energi bisa balik badan. Maka dari itu teman-teman yang sekarang merasa FOMO atau merasa ketinggalan saham-saham batubara, kalian kalau mau masuk, kalian harus hati-hati. Masuknya tuh tetap nggak boleh all in. Ingat ya, market buka terus 24 jam. Aduh, gue capek guys, baru sampai di rumah. Nggak 7 hari seminggu juga, pokoknya market buka terus, selalu akan ada kesempatan. Oke, tantangan lagi di depan mata, aku mau ngingetin masih dalam pengamatan MSCI ya. Jadi Indonesia masih belum ada kepastian apakah akan di emerging market atau di frontier market. Kemungkinan masuk ke frontier market itu kecil, tapi tetap harus hati-hati. Maksudnya apa? Di sini aku mau ngasih tahu, hindari saham-saham second liner, third liner, saham konglo kayak Bumi itu gimana? Menarik sebenarnya. Di sini aku nanti akan bahas chartnya. Kayak Raja, Ratu itu juga sebenarnya menarik dari sentimen geopolitik seperti ini, harusnya terdampak positif. Tapi sekali lagi saham-saham konglo ini agak sensitif dengan sentimen rapi-rapi terkait dengan pengawasan atau peringatan dari MSCI. Oke ya. Nah, di Amerika ada demo No Kings, demo yang dicuekin sama Trump, dibiarin sama Trump. Dan Trump bilang perang mau selesai tapi masih ngirim pasukan aja ke Timur Tengah, jadi ini masih belum selesai. Dan perang Iran ini memicu krisis LNG, bukan cuman oil tapi LNG ya. Dan dunia kembali ke batu bara gitu ya. Jadi dampaknya ke emiten batu bara memang positif, revenue naik, margin makin tebal, cash flow-nya makin kuat, dan produsen yang paling diuntungkan pure miner adalah AADI, PTBA, ITMG, Harum paling cepat kena impact-nya karena jual langsung. Nah, kalau tradernya yang export heavy itu ada Bumi dan Indi, diuntungkan dari volume dan juga harga yang berpotensi naik. Teman-teman yang di TokTok yang di detail langsung ke IG aku @elmi_official. Dan siapa aja emiten batubara yang punya pangsa pasar ekspor dunia itu ada PTBA, salah satunya ke Italia dan Eropa, terus kemudian ADRO, Bumi, ITMG, dan juga Bian. Aku mau ngecek nyalain komen yang di IG ini nyala nggak sih sebenarnya. Tolong di komen ya, live aku jalan lancar nggak di IG? Kok kayak nggak bergerak gitu jumlah viewernya. Kadang naik turun, tapi ini statis terus angkanya. Jadi bajunya keren, si Sam Street. Komen juga nggak gerak, nyala nggak sih di IG? Hai, halo, kasih komen dong.
Igoy-nya nggak nyala kali ya? Igoy nyala nggak sih? Komennya nggak jalan. Tiba Bumi, sebentar. Halo, sebentar ya. Oh oke, nyala ternyata tim aku WA. Oke, good. Ya udah, aku matiin komennya. Mungkin ada sedikit kendala koneksi di sini. Oke ya, aku mau bahas sedikit ya. Aku mau bahas beberapa saham, nggak sedikit sih, lumayan sih banyak. Nah, PTBA ini udah lumayan tinggi ya. Jadi masih bisa naik lagi. Dia gerakannya dia bakalan sideways kayak gini, bakalan zigzag sideways. Dan ini termasuk salah satu yang kita sering bahas sebelum dia naik lumayan tinggi. Itu kita lumayan sering bahas, udah sempat beli di bawah, kemudian pada tanggal 29 Januari kita sempat exit. Waktu itu heboh waktu MSCI sebenarnya. Ya, warning dari MSCI. Kita ada exit di sini, kemudian kita masuk lagi pada 18 Februari sampai sekarang kita masih hold. Jadi congrats buat teman-teman yang ada trading PTBA dari M-Trade, cuan 20%. Ya, congrats semuanya, dan kita ngelihat dia masih bisa naik. Bisa nggak dia turun? Bisa nggak dia gagal naik? Bisa nggak dia anjlok? Oh, bisa banget. Kapan itu? Jika terjadi gencatan senjata atau perang berakhir atau Selat Hormuz dibuka. Simpelnya kalau Selat Hormuz dibuka, udah gitu aja deh, dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa diprediksi. AADI ini juga kita sudah sering bahas jauh sebelum ada serangan. Dan Selat Hormuz kita udah ada tektok berapa kali di M-Trade. Kalau di M-Fast kita di bawah waktu itu ya. Jadi ada review di bawah. Jadi sebenarnya waktu itu nggak di bawah banget juga sih. Kita nge-call itu sejak dia di bulan Mei atau Juni 2025 waktu itu. Tapi sempat naik turun. Yang namanya investasi jangka panjang ya, semakin turun sih semakin dibeli. Kira-kira seperti itu ya. Bukan seperti trading. Nah, kalau udah naik kayak gini teman-teman long term investor justru malah sebaiknya harus menunggu dia turun lagi. Kalau mau masuk ya boleh masuknya sedikit saja, nggak bisa banyak. Ini waktunya trader. Trader pun sebaiknya nunggu sedikit retracement sampai 10.700 atau 11 ribuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada saham ADRO. Oke ya, kita ke saham ADRO. ADRO-nya ini baru mulai bergerak naik dan masih bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau kalian mau beli sebaiknya nunggu retracement 2530 itu lebih bagus. Itu ADRO ya. Terus kemudian selain ADRO kita mau lihat ADMR masih satu grup dengan AADI dan ADRO ya teman-teman. Kalau misalkan mau di ADMR ini baru mulai mau breakout gitu ya. Jadi baru mulai breakout di sini. Oke ya, masih satu grupnya. Kemudian yang belum bergerak di sini kita melihat Saratoga yang baru mulai gerak tadi. Jadi kita masih bisa watch saham ini terutama kalau ada retracement ke 1680-an gitu. Terus kemudian saham batubara apa yang belum gerak ya? Bumi belum gerak say. Jadi Bumi itu kita watch banget. Oke, ternyata viewernya udah 2885 ya, di aku stuck di 1846, makanya aku pikir error nih, kayaknya error di saya, yang penting jalan di kalian. Jadi Buminya ini kita watch banget guys, ketahan di level 202, best price sih kalau bisa sampai 197 itu low risk. Sebenarnya ini kita udah watch banget ya Bumi ini ya, cuman sekali lagi nanti kalau misalkan kita ada buy, entah buy-nya breakout dari 228 atau ada retracement, ini kita size-nya kecil aja, nggak terlalu gede, karena kita mengantisipasi sentimen tentang MSCI yang sampai sekarang juga masih dalam proses dari IDX dan dari OJK rapi-rapi untuk transparansi yang diminta oleh MSCI. Nah, ini termasuk saham Konglo. Saham Konglo itu termasuk yang kita mesti harus agak berhati-hati di tengah pengawasan dari MSCI ini atau di tengah warning dari MSCI. Sebenarnya ini menarik ya, tapi kita harus hati-hati. Nah, bagaimana dengan saham BRMS ya, harga emas? Kita lihat harga emas gimana. Harga emasnya sekarang lagi stagnan di bawah di sini ya. Jadi emas itu kalau mau buy, kalau mau trade
ini ada support kuat banget di 4100-an. Belum tentu sampai kena area itu, tapi aku ngelihat emas itu udah agak slow down. Duit itu di dunia pindah atau muter ke komoditas energi, oil dan kawan-kawan. Teman-teman yang di TokTok yang di YT bisa ke IG saya @ellenmay_official. Harga minyak dunia kembali naik. Ini Brent crude oil naik jadi 107. Kemudian ini WTI crude oil naik jadi 101 ya, naik jadi 101 di sini. Jadi ini udah balik ke level tinggi lagi. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana dengan saham dari sektor komoditas minyak. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat exit Medco buat yang jangka pendek itu kita cut, kita masuknya udah benar sebenarnya tanggal 6, tanggal 9 ini anomali Indonesia harga minyak dunia rally, tapi saham minyak di Indonesia malah turun menjelang lebaran, pada mau rapi-rapi, pada mau beres-beres dulu, mau cari aman pas lebaran. Kemudian sekarang sudah mulai mengikuti tren global. Gitu ya. Nah, waktu itu yang jangka pendek kena cut loss gimana ya, mau nggak mau sistem ya kan, sistem seperti itu. Tapi yang jangka menengah di sini, yang jangka menengah M-Trade ada call buy pada tanggal 6 Februari, sekarang masih kita hold dan masih cuan di sini sampai 29%. Nah, yang trading jangka pendek mungkin nanti kita cariin posisi lagi, maunya sih di level 1790-an, tapi belum tentu ya, bisa jadi dia naik lagi. Nggak usah gelo atau nggak usah kecewa, nggak usah sedih. Yang namanya trading itu apalagi kondisi market seperti ini, kita harus banyak bersabar. Banyak bersabar tuh artinya jangan ekspektasinya too much. Ekspektasinya jangan terlalu cepat. Tadi saya ngobrol dengan salah satu teman lama saya, yang kebetulan teman lama saya ini dia beli saham berdasar apa kata orang, berdasarkan info insider katanya. Belilah satu saham ya. Izin ya Tin, aku pakai buat contoh ya, buat story, buat contoh ya. Jadi saham BBYB nyangkut udah berapa ya? Mungkin 40-an persen, mungkin ya 35 atau 40% saya lupa gitu. Mesti diapain, saya nggak enak juga kalau saya bilang jual nanti ada pantulan kecil. Biasanya kalau pemula kan bingung kayak gitu. Nah, jadi saya bilang ntar aja deh, kalau pas mau beli lagi baru ini ya, jadi saya bisa kasih arahan gitu. Oke, kalau gitu kasih tahu saya saham apa yang bisa naik cepat. Waduh, gimana ngomongnya ya, mau ngomong batu bara tapi sebenarnya ada resiko juga, mau ngomong oil, mau ngomong gas, amonia, bisa ada resiko juga, kan nggak ngerti, nggak belajar gitu ya. Ada risikonya kalau gencatan senjata bisa balik ke arah semua itu, maka money management penting. Jawaban saya kalau sama teman dekat yang mungkin atau siapapun yang belum belajar, jawaban saya cuma satu, belajar dulu aja gitu, karena dengan belajar kamu nggak akan kelewatan peluang kok, tenang aja, jangan FOMO, oke ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan, ini Medco yang udah ketinggian, udah kalian udah nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Nah, Elsa ini belum banyak naiknya guys gitu, jadi baru beberapa hari yang lalu, dan masih ada kemungkinan untuk Mbak Elsa ini dia turun sedikit, mungkin tidak sampai 685 ya, mungkin sekitar 710-an, ada sedikit retracement di sini, itu bisa jadi area entry yang lebih aman daripada ngejar di harga-harga sekarang. Dan kalau ngelihat patternnya Elsa saat ini belum mendiskon atau belum sesuai, belum selaras dengan harga komoditas minyaknya, padahal harusnya dia selaras seperti ini. Nah, jadi pas harga minyak naik malah dia turun gitu. Jadi ini menjadi salah satu watchlist kita gitu ya. Oke ya, terus kemudian ya seperti halnya juga dengan US oil atau WTI crude oil ini kan naik ya. Jadi Elsa-nya nih masih belum naik lah. Jadi udah naik sedikit di sini, udah naik lumayan lah. Terus kemudian dia turun lagi di sini gitu ya. Jadi teman-teman wait and see dulu gitu. Yang mau masuk di sini boleh juga gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk dikit-dikit dulu boleh, asalkan nggak boleh FOMO, nggak boleh all in. Loh, kenapa nggak boleh all in? Harusnya sekarang waktunya all in, hajar dier, langsung cuannya banyak gitu. Kalau kamu udah ngerti, sekarang saya tanya balik, kalau misalkan kamu hajar terus tiba-tiba balik arah rugi, siap nggak?
Kata-kata siap enggak ini meskipun cuma 2 kata, artinya maknanya dalam. Artinya kalau misalkan sampai turun segitu, kamu ngerti nggak itu turunnya kenapa dan bagaimana, apa yang mesti dilakukan dan sebagainya. Ketika saya cerita apa adanya ya, dulu saya beli PTBA di 2023. Waktu itu saya memang nggak beli pas dari bawah banget. Saya belinya agak telat. Saya jujur cerita apa adanya di sini karena saya mau menunjukkan bahwa dalam trading dan investing tidak ada yang namanya sempurna, tidak ada yang sempurna. Meskipun setelah itu saya belajar. Jadi saya intinya waktu itu beli saham PTBA untuk dapetin dividen yield 27%, tapi saya nggak dapat di bawah. Saya dapatnya di atas dan itu jadi pelajaran buat saya. Oh next kalau PTBA jatuh banget atau saham yang high dividend dan fundamental bagus jatuh banget, gue mesti beli di bawah gitu, dan itu saya praktekkan setelahnya. Tapi waktu itu back kembali pada waktu itu saya mau cerita tentang tidak ada yang sempurna pada saat trading. Saya beli saat investasi juga saya beli. Kemudian dapatlah dividen yield 27%. Dan saya sempat ada ngajarin di M-Trade juga waktu itu cut ngajarin cut saham yang misalkan boleh tuh kalian kalau punya saham yang rugi 10%, 12% di cut, ditukar di sini masih cuan di sini. Oke. Tapi you know what to expect. Waktu itu saya lumayan beli banyak. Loh, dividennya lumayan 27%, mau ngapain lagi gitu kan ya kan. Tapi saya tahu habis bagi dividen, dia bakalan jatuh. Jatuh berapa? 28-30%. Loh kalau gitu better belinya pas jatuh aja. Nggak salah juga sih kalau kalian mau kayak gitu loh. Nggak salah juga. Tapi inti yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bukan soal dividennya. Inti yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah ketika kamu mau masuk banyak, kamu ngerti nggak dia bakalan gimana? Oh kalau turun, aku bakalan begini-begini. Dan ketika dia turunnya mungkin sekitar 30%-an lebih, saya stres nggak? Kebetulan waktu itu saya tidak stres sama sekali sampai 2024-2025. Kenapa? Because I know what to expect. Apa yang saya ketahui waktu itu, saya tahu bahwa PTBA akan rutin membagikan dividen tahun-tahun berikutnya, meskipun dividennya nggak sampai segitu, adalah dapat single digit, itu lumayan. Terus setiap tahun seperti itu. Jadi mindsetnya waktu itu saya pikir ya kayak naruh duit di obligasi, kira-kira seperti itu. Nah ini bukan soal dividen investing, tapi ini saya mau kasih tahu teman-teman, oh ini tuh bukannya nggak boleh. Masuk lebih banyak terkonsentrasi itu adalah strategi cepat kaya. Tapi kalau tidak paham resikonya, itu adalah strategi cepat bangkrut. Dimana cara seperti ini dipelajari di workshop Super Trader teman-teman ya, yang di M-Trade juga di morning briefing kita ajarin terus. Kembali lagi ke Elsa, apakah boleh beli banyak atau tidak, itu saya sudah jawab dengan edukasi seperti itu tadi, semoga bisa dipahami. Kemudian bagaimana dengan saham ENRG, sehingga Elsa masih jadi watchlist ya, kita watch Elsa ya. ENRG ini juga jadi watchlistnya kita guys gitu. Jadi ENRG kemarin sempat naik pada Jumat 27 Maret ya, ini hari ketiga perdagangan, tapi kita masih nge-watch dulu ya, kita masih watch dulu. Dan saham-saham Konglo kita masih agak berhati-hati dengan sentimen masih rapi-rapi dari MSCI, IDX dan OJK gitu kan ya, masih merapikan proposal-proposal atau mungkin dokumen-dokumen untuk transparansi gitu kan ya, yang diminta oleh MSCI. Nah tapi energi kalau dia ada retracement sekitaran 1490 itu kita bisa banget watch ya. Jadi tunggu di area retracementnya di sini gitu. Itu kalau kalian nanya saham dari sektor komoditas energi apa yang belum jalan itu. Jadi malam hari ini aku banyak spill guys gitu. Jadi berbagi rezeki nggak apa-apa ya teman-teman di M-Trade, mungkin yang udah bergabung sebelumnya udah dapat duluan gitu. Udah dapat beberapa cuan duluan kayak dari ADI, PTBA, dan mohon maaf untuk M-Traders yang mungkin baru bergabung dan belum menikmatin cuannya, ya sabar dulu aja. Yang penting diikutin edukasinya setiap hari di morning briefing, itu kita ada ingetin terus tentang exposure dan sebagainya. Oke ya, nah jadi kita tetap ceritakan plus minusnya semuanya. Kinerja bagus kita ceritain, cut loss juga kita ceritain. Oke, kemudian kita mau move ke yang berikutnya. Ada saham apa lagi sih sebenarnya yang kita bisa lihat
di tengah situasi seperti ini yang di TokTok yang di YT boleh ke IG saya @ellen_official. Disclaimer banget guys, raja dan ratu. Jadi raja per hari ini lagi ada retracement. Nah, kita lagi mau watch lagi untuk raja ini sekitaran 3520-an ya. Jadi 3520-an. Sebentar ya. Oke, jadi kenaikan harga minyak itu bisa positif untuk raja dan ratu ya. Nah, ini tunggu di area retracement 3540-an, tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Hati-hati dengan kondisi sentimen MSCI itu tadi. Kemudian ratu ya, MSCI sensitif saham-saham ini gitu ya. Karena sempat digadang-gadang untuk masuk atau naik kasta di MSCI beberapa saham yang barusan saya sebut gitu. Jadi ini agak-agak sensitif. Kemudian ratu ini juga sebenarnya masih di bawah untuk saham yang terdampak positif dari kenaikan harga minyak ya. Jadi ini termasuk yang kita masih bisa watch. Cuman ya agak sensitif dengan case atau dengan isu dari MSCI itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini kita masih bisa perhatikan. Nah, kemudian kita mau lihat Akra ya, ini emiten bagus, perusahaannya bagus sekali. Dan beberapa waktu yang lalu kita sempat trading sih sebenarnya karena dia sideways dan jelang lebaran kita exit dulu. Per hari ini tadi kita re-entry lagi, naik dengan volume transaksi yang tinggi. Jadi kita mau coba di Akra di sini. Disclaimer untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian emiten yang terdampak positif lagi ada ESA ya. ESA di sini juga terdampak positif. Untuk kenapanya besok akan dijelaskan di morning briefing M-Trade besok ya. Iya, terus kemudian di sini kita lihat dia tuh sideways-nya sebenarnya lama banget ya, cuman pas dari tanggal 2 Maret naik dengan volume transaksi tinggi, kemudian setelah itu dia nggak mau turun, dia ngebentuk, sebenarnya saya nggak boleh bilang ini flag karena diawali dengan sideways, cuman di sini mulai konsolidasi, berarti saya mengasumsikan bahwa ini adalah tarikan pertama untuk ESA yang teman-teman mungkin kalau mau watch bisa juga, tapi disclaimer. Sekali lagi disclaimer. Nah, kemudian saya mau ke Harum Energy, di mana Harum ini termasuk produsen batu bara, pure miner yang paling cepat kena impact seperti ADI, TMG dan PTBA karena dia menjual langsung dan ini patternnya cakep banget. Di sini ada retracement kemudian naik, M-Trade udah ada dan ini kita ngelihat dia bakalan ada potensi sideways di sini, sedikit sideways baru kemudian dia bisa naik lagi. Kemudian kita mau lihat saham Indica Energy dari sektor yang masih diuntungkan dengan batubara dan sebenarnya dari harga emas, jika harga emas naik itu juga diuntungkan. Ya, diuntungkan ya, tapi ini agak turun karena harga emas turun, tapi kita ngelihat dia potensi bagus karena harga batu bara gitu ya. Nah, jadi Indica Energy di sini kita akan watch juga ya. Nah, jadi ini untuk menjawab pertanyaan beberapa teman yang tadi saham batu bara apa aja sih yang belum naik atau sektor energi, sebenarnya bukan cuma batu bara. Jadi ada Bumi, ada Indi, kemudian ada Harum yang belum banyak naik, terus kemudian ada kalau dari kontraktor itu ada Doit yang belum naik tapi ini agak-agak lambat atau lagging, jadi bukan menjadi pilihan kita yang utama gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat ITMG saat ini apa kabarnya, udah agak tinggi teman-teman, jadi tinggal ngehold aja. M-Trade masih ada untuk jangka menengah buat ITMG-nya, jadi kita ngehold aja dulu gitu ya. Terus kemudian kita mau bahas untuk sektor CPO. CPO ini dia naik terus selama beberapa hari terakhir karena surveyor kargo Malaysia itu melaporkan pengiriman 1-25 Maret 2026 tuh melonjak 38% sampai 51% dari Februari. Dan konflik Israel Amerika versus Iran ini kembali memanas ya seiring dengan turun tangannya kelompok bersenjata Houthi. Intinya dengan kelangkaan oil ini jadi alternatifnya batu bara. Alternatif lainnya lagi pakai biodiesel ya. Jadi ini butuh B50 itu butuh CPO ya. Jadi
biodiesel B50 tuh artinya CPO 50% gitu. Jadi permintaan CPO bisa naik, harga CPO terdorong naik ya. Jadi bisa naik karena demand meningkat. Kemudian emiten sawit diuntungin. Terus selain itu ada El Nino. Jadi kondisi yang sebenarnya El Nino tuh positif atau negatif ke harga CPO. Kalau kita bicara El Nino yang masih terkendali, supply-nya jadi berkurang, harga CPO naik, itu berarti bisa menaikkan harga CPO. Tapi kalau El Nino-nya yang udah parah banget sampai produksinya benar-benar parah banget, meskipun harga naik tinggi, kalau volume penjualannya turun banget, itu justru malah nggak bagus buat sektor CPO gitu ya. Jadi bukan berarti kalau El Nino terus langsung harga CPO naik, saham CPO naik, enggak gitu. Jadi mesti yang harus kita hati-hati adalah kalau sampai dia produksinya tuh benar-benar parah banget dan volume penjualannya anjlok gitu. Oke. Terus kita mau lihat di sini saham-saham CPO. Jadi ini sektor CPO tuh baru berjalan juga. Jadi dalam tanda kutip untuk sementara lupakan emas. Karena duit lagi muter di sektor energi kayak gini. Indonesia itu luar biasa banget sejak aku pertama di pasar saham. Dari tahun 2007-an ya, itu berkali-kali sektor komoditas batu bara dan juga CPO, gas, oil itu kalau pas rally itu gila-gilaan guys. Tapi satu hal penting banget yang aku mau kasih tahu kamu, aku sebelum bahas saham CPO ya, aku mau balik ke sektor komoditas sebentar, sektor batu bara sebentar ya, sebelum aku bahas sektor apa tadi, CPO. Oke. Ini rally 2007, ini naiknya kencang banget ya. Perhatikan ini chart monthly bisa naik sampai 190%. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun ini saham PTBA, tapi hancur ya 75% dalam beberapa bulan. Udah kayak Bitcoin aja sadisnya pergerakan saham komoditas ini ya. Terus naik lagi dari 2008 sampai 2011. Nah ini puncaknya 2011 2012 tuh puncak dari honeymoon saham-saham komoditas batubara, dan setelah itu yang waktu itu serakah, maksudnya bukan serakah ya, sorry, yang FOMO, yang enggak, yang all in doang, itu nyangkut sampai 2016. Naik lagi 2019 nggak sampai setinggi dari 2011 atau 2012. Jadi para nyangkuters di situ udah berharap balik, ternyata nggak balik. Dan sampai per hari ini belum bisa balik ke harga 2011. Jadi aku cuma mau kasih tahu kalian hati-hati untuk sektor komoditas, itu bisa kejem banget pergerakannya. Sekarang aku akan ke saham CPO karena tadi aku bahas tentang CPO. Kita bahas DSNG, M-Trade udah ada DSNG beberapa hari yang lalu. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang ya marketnya jelek, jangan trading dong. Ya kalau pas kemarin kita ada stop loss dibilang gitu, jangan trading, kita tidak objektif ya. Ini kan lihat sistem super trader, ini pas masuk stage 2. Secara metode super trader ini masuk stage 2 ya. Objektifnya ini buy. Nah jadi beneran review buy waktu itu 25 Maret, hari pertama market buka gitu. Kalau tidak objektif pakai perasaan ya, jadinya bakalan kehilangan peluang 17%. Kemudian tunggu retracement buat teman-teman yang baru mau masuk di sini sekitar 1535-an. SIMP kita udah ada masuk M-Trade pada 9 Maret dan sekarang udah posisi cuan juga. Yang belum punya mungkin tunggu sekitar 610-an. TAPG juga mungkin kalau teman-teman mau tunggu retracement sekitar 1760-an. Ya, jadi teman-teman itu tadi saham-saham yang saya bagiin ke teman-teman semuanya, dan tips yang saya bagiin ke teman-teman. Saya ingin summary satu hal, 2 atau 3 hal penting, dimana yang pertama kondisi sekarang tuh banyak banget ketidakpastiannya. Kenaikan harga komoditas ini buat trading jangka pendek dan jangka menengah, tolong jangan all in, kecuali kamu benar-benar udah ngerti apa yang harus kamu lakukan. What to expect kalau market turun itu, nggak panik cari saya gitu ya, nggak panik kayak harus nanya gitu loh, udah ngerti. Nah itu biasanya teman-teman di M-Trade yang udah ikut lama
Makanya kita nggak ada tuh M-Trade 1 bulan 2 bulan tuh nggak ada lagi, biar belajarnya tuh konsisten. Jangan sampai marketnya lagi jelek terus udah aku mau cuti dulu gitu, jangan kayak gitu ya. Nah biar belajarnya bisa utuh, market naik turun bisa dapat. Nah jadi sekarang enjoy aja untuk saham-saham dari sektor komoditas itu, tapi yang beberapa udah tinggi kayak di PTBA itu be very careful. Kalau kalian mau masuk di atas, mau ngetes ya jangan banyak ya, be very careful. Terus kemudian beberapa yang masih di bawah tadi kayak contohnya Bumi, Alsa, ENRG bisa di watch, tapi sekali lagi jangan all in itu ya. Terus dari sektor CPO udah beberapa naik dan M-Trade udah trade buy, yang belum yang udah review buy, yang belum buy mungkin bisa wait and see dulu teman-teman gitu ya, bisa wait and see dulu. Oke ya, malam hari ini aplikasi aku agak ngehang, aku nggak bisa lihat komen kalian, komennya nggak gerak sama sekali. Jadi thank you banget yang udah nonton meskipun aku live-nya malam hari banget dan malam banget, dan besok kita kembali ke jam 8. Holiday is over. But I'm happy. Aku senang bisa kembali ke kalian dan juga ke tim aku. Jangan lupa teman-teman yang ingin belajar di M-Trade, yang mau belajar gratis dulu, kalian bisa ke M-Trade Start di M-saya EMTRAD ESTART. Untuk teman-teman yang baru mulai dari nol banget, namanya juga M-Trade Start buat teman-teman yang baru mulai dari nol. Di M saya M-Trade Start, How Super Traders Win Consistently in Every Market, Sabtu 11 April jam 10 pagi. Dan teman-teman yang bergabung, sudah tergabung di MVest, semangat terus buat investasi jangka panjangnya. Tuh kan PTBA-mu berbuah, tuh kan AAD-mu berbuah lebih banyak dari trader lo, meskipun kamu nunggunya lebih lama. Oke, gitu aja ya semuanya. Selamat malam, saya Ellen May. Salam profit, good night, selamat beristirahat. Ada pesan dari HR, lupa terus mencari senior content creator untuk membantu menuangkan konten dan ide yang lebih bagus lagi ke sosial media buat kalian semua. Kemudian kita sedang mencari terus, kalau yang tadi senior, kalau yang ini versi yang trainee, coach trainee, fresh graduate jurusan akuntansi atau ekonomi ya. Dadah, good night semuanya.